Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita aturkan kehadirat Tuhan karena pagi ini kita boleh membangun ibadah dalam rangka perjamuan kudus ekumene. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, selamat beribadah. Sebelum kita sampai pada acara ibadah, perlu kami tekankan beberapa warta yang sudah diwartakan di dalam warta jemaat yang telah dikirim melalui WA pada kelompok-kelompok. Untuk itu kami berharap Bapak Ibu sekalian mencermatinya. Di samping itu perlu kami tegaskan lagi bahwa untuk ibadah Hari Raya Persembahan akan dilaksanakan tanggal 18 Oktober 2020. Untuk itu, pedingan yang dilaksanakan pada masing-masing kelompok kecil dalam ibadah, tolong dipersiapkan pada ibadah patuhan 1 minggu yang terakhir sebelum tanggal 18 Oktober tersebut. Bapak Ibu sekalian, ibadah perjamuan kudus ekumene hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hari Sabda Winedar. Untuk pelaksanaan persembahan seperti biasa, untuk persembahan kantong dilaksanakan sebelum ibadah dimulai. Adapun persembahan khusus perjamuan kudus atau syukur perjamuan kudus nanti akan ditata setelah perjamuan kudus berlangsung. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dimohon berdiri, kita akan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 18, kita pujikan bait yang pertama. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Ibadat kami pada pagi ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kasih setianya kekal selamanya. Amin. Mari kita bersama-sama muji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2. Kidung Jemaat nomor 2 kita nyanyikan bait yang pertama, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan mengawali ibadat kita pagi ini diambil dari Filipi pasal 3
ayat 13 dan 14. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14 yang demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Kita sambut firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249. Kidung Jemaat 249, kita nyanyikan bait pertama dan kedua, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami masih bisa Engkau pakai di dalam pelayanan di gerejamu ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya apa yang menjadi firman-Mu benar-benar kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta Hari Sabdowinedar yang Kau pakai untuk menyampaikan kabar baik ini, Tuhan Kau curahkan Roh Kudus sehingga yang kami dengar benar-benar dari Engkau. Ya Tuhan, demikianlah seru doa permohonan kami. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pagi hari ini terambil dari Keluaran 20 ayat 12 sampai 20. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu.
Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Ya, sampai di sini pembacaan kita Bapak Ibu Saudara, dan berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu pernah dengar kalimat show of force? Show of force. Artinya apa? Menunjukkan kekuatan atau pamer kekuatan. Nah, sebetulnya tujuannya apa pamer kekuatan itu? Ya, supaya lawannya itu menjadi takut, grogi, ya, percaya dirinya kurang. Nah, ya tidak hanya manusia sebetulnya yang sering menunjukkan kekuatan atau pamer kekuatannya itu. Binatang-binatang juga sering pamer kekuatan. Ketika dia mengembangkan bulunya, sayapnya, sehingga kelihatan menjadi seperti besar sekali. Padahal itu cuma sayap atau bulunya saja. Itu pamer. Ya, untuk pamer, untuk menakut-nakuti lawan, atau untuk menarik lawan jenis, kalau binatang itu. Nah, kalau manusia memang pamer kekuatan itu untuk menjatuhkan mental lawan, menakut-nakuti, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang baru saja kita baca itu ya hampir sama lah. Tapi yang pamer kekuatan bukan siapa-siapa, tetapi Allah sendiri yang pamer kekuatan. Nah, jadi di ayat 18 disebutkan, seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Jadi Allah menunjukkan kuasanya, menunjukkan kekuatannya, dipamerkan di depan bangsa Israel. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya di sini kita diajak untuk melihat mengapa Allah sampai pamer kekuatan. Mengapa itu terjadi? Ya karena ya memang bangsa Israelnya sendiri yang sudah agak keterlaluan. Nah, sebelumnya memang Allah berbicara kepada Musa. Dan Musa menyampaikan kepada bangsa Israel. Tapi kita melihat bahwa hanya sebentar bangsa Israel itu taat, setia, melakukan perintah Allah yang disampaikan melalui Musa. Hanya sebentar, kemudian memberontak lagi, tidak setia lagi. Nah, inilah saatnya sesekali Allah pamer kekuatan di hadapan bangsa Israel. Dan ternyata bangsa Israel ketakutan, dia menjauh. Maka Musa mengatakan, nah mereka ketika menjauh, maka Musa mengajak mereka untuk berkumpul lagi, jangan takut. Nah, kita lihat bahwa ketika mereka menjauh, mereka mengatakan apa pada Musa? Ya Musa, kamu ajalah berbicara kepada saya, jangan Allah.
Nanti kalau Allah yang berbicara kepada saya mati. Nah ini, kami akan mati nanti. Nah, tapi kenyataannya ketika Musa berbicara kepada bangsa Israel setia cuman sebentar. Setelah itu lupa lagi, memberontak lagi, berbuat dosa lagi. Nah inilah saatnya Bapak Ibu Saudara, Allah menunjukkan kuasanya, Allah menunjukkan kekuatannya. Dan ternyata bangsa Israel betul-betul takut dan menjauh. Musa mengatakan, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi sebetulnya jelas tujuannya ya supaya bangsa Israel tetap tahu bahwa Allah itu maha kuasa dan mampu melakukan semuanya. Supaya bangsa Israel itu memiliki rasa takut akan Tuhan. Ya. Sehingga tidak berbuat dosa lagi, itu tujuannya. Jadi tidak seperti manusia ketika pamer kekuatan untuk menjatuhkan mental lawannya, supaya lawannya itu takut, tetapi ini supaya mereka ada rasa takut. Jadi takut kepada manusia berbeda dengan takut akan Tuhan. Ketika takut kepada manusia maka tidak berani menemui. Tetapi takut akan Tuhan supaya tidak berbuat dosa. Amsal 1 ayat 7 disebutkan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi sebetulnya orang yang berpengetahuan, orang yang tidak bodoh, orang yang pinter. Nah untuk menjadi orang yang pinter, diawali dengan takut akan Tuhan. Nah takut akan Tuhan ini bisa kita miliki ketika kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kuasa, yang mampu melakukan apa saja, yang mampu menjungkir balikkan apa saja. Nah itu maksudnya ketika Allah menunjukkan kekuatannya di depan bangsa Israel. Nah ternyata bangsa Israel takut. Dia mengatakan, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Ya tapi nyatanya cuma sebentar. Nah terus, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Bapak Ibu, kira-kira apa yang dilakukan bangsa Israel ini? Apakah juga sering kita lakukan? Kalau ada Allah berfirman, kita takut. Nah, tetapi kalau melalui manusia, ya kita taat sebentar, setelah itu lupa. Atau tidak melakukan lagi. Penatua diaken setelah dilantik sregep. Ngapunten nggih. Nanti semester 2 mulai berkurang. Tahun kedua, tapi Mulyareja mboten nggih. Mboten Mulyareja kok. Nah, di banyak tempat itu gitu. Awal-awal semester pertama setelah pelantikan sregep. Semester kedua mulai berkurang. Menginjak tahun kedua, berkurang lagi. Tahun ketiga tambah. Nah, warga jemaat setelah sidi, regep. Habis sidi, setelah membaptiskan, atau mau membaptiskan regep. Setelah membaptiskan, tenggelam lagi. Setelah dadi manten, regep apa enggak ya? Oh, sregep. Setelah dadi manten sregep. Nah, bangsa Israel itu loh, cuman sebentar taatnya. Karena apa? Karena yang menyampaikan Musa.
Dan itu tidak terjadi sekali dua kali, berkali-kali. Cuman taat sebentar, kemudian lupa lagi, tidak taat lagi, memberontak lagi, berbuat dosa lagi. Itu yang dilakukan bangsa Israel. Maka perlulah sekali-kali Allah datang langsung mengatakan pada Israel. Tetapi didahului dengan menunjukkan kekuatannya. Dan bangsa Israel takut. Ya, Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat sebetulnya mana sih yang lebih baik bagi kita? Diingatkan sesama manusia atau diingatkan Tuhan? Mana yang lebih baik? Diingatkan oleh sesama manusia atau diingatkan oleh Tuhan? Saya katakan Bapak Ibu, diingatkan dengan Tuhan itu tidak enak. Bisa jadi menyakitkan. Bisa jadi Tuhan itu mengingatkan melalui suatu kejadian. Misalnya dibuat sakit. Misalnya dibuat tidak berdaya. Dibuat celaka. Dibuat jatuh. Dibuat macam-macam. Bisa saja. Nah, kalau manusia yang mengingatkan, paling cuman kata-kata. Nah, jadi sebetulnya beruntunglah, berbahagia kita kalau masih diingatkan oleh manusia. Nah, di sini kita melihat ketika Allah menunjukkan kuasanya, bangsa Israel takut. Nah, ketika Allah menunjukkan kuasa itu dengan tujuan supaya bukan takut seperti yang dialami bangsa Israel, tetapi takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mematuhi perintah Tuhan, sehingga tidak berbuat dosa. Itu tujuannya. Sehingga tidak berbuat dosa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan mengajak kita untuk takut akan Tuhan. Ya kalau bisa enggak usah Tuhan datang sendiri memperingatkan kita. Cukuplah lewat saudara-saudara kita yang lain itu saling mengingatkan. Ya. Supaya kita takut akan Tuhan dan tidak berbuat dosa. Nah, disinilah kita diajak untuk melihat bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu sebetulnya sangat-sangat mengasihi umatnya. Dan supaya umatnya bisa merasakan kasih Allah itu, maka Allah membuat peraturan. Nah, peraturan ini yang akan menjaga manusia supaya tidak berbuat dosa, tetapi bisa merasakan kasih Allah. Nah, harus lewat sini supaya nanti merasakan ini dan itu. Kalau belok berarti tidak bisa merasakan. Nah, di sini kita diajak untuk merasakan itu Bapak Ibu. Sehingga di dalam menjalani hidupnya selalu ada rasa takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan ini akan menjaga kita supaya kita tidak berbuat dosa. Bapak Ibu kalau mau jujur, kita itu dalam sehari pernahkah tidak berbuat dosa? Dalam satu hari pernah tidak berbuat dosa? Tidak pernah. Ya. Berarti setiap hari pasti berbuat dosa. Nah, hanya sehari itu berapa kali berbuat dosa? Nah, kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu firman Tuhan ini, karena takut akan Tuhan membuat kita tidak berbuat dosa. Nah, jadi kita diajak untuk menjalani hidup yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Amsal 3 ayat 6 disebutkan, akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, percaya enggak percaya ya itu isinya.
Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain firman Tuhan ini mengajak kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, nanti kita akan mengikuti perjamuan kudus ekumene. Apa itu perjamuan kudus ekumene nanti akan saya sampaikan. Nah, oleh karena itu melalui firman Tuhan, mari kita bertekad untuk memperbaiki hidup kita. Jangan sampai Tuhan sendiri yang mengingatkan kita. Cukuplah diingatkan oleh sesama manusia. Bersyukurlah, berterima kasihlah kalau ada sesama yang mengingatkan. Karena kalau sampai Tuhan sendiri yang mengingatkan, itu akan tidak enak dan menyakitkan. Bersyukurlah ketika Bapak Ibu Saudara diingatkan oleh sesamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memperbarui pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli, yang akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita. Oleh karena itu saya undang Bapak, Ibu, dan saudaraku untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan aku datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memasuki panggilan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Ini adalah perjamuan kudus yang ketiga, yaitu dalam rangka ekumene. Ya Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus ekumene. Ekumene itu adalah gerakan dari gereja-gereja untuk menuju kepada keesaan gereja, artinya untuk bersatu di dalam Kristus. Kita tahu bahwa semakin hari gereja itu semakin terpecah belah, semakin banyak, semakin membuat gereja sendiri-sendiri. Ya karena kita kurang menyadari bahwa di mana kita membangun persekutuan, di situ si jahat, si iblis juga ikut nimbrung, ikut menanamkan bibit-bibit perpecahan. Maka ada masalah sedikit, maka gampang pecah. Nah, maka ekumene ini adalah gerakan menuju keesaan gereja, yaitu gereja yang sudah banyak ini bisa tetap bersekutu, bersatu di dalam Kristus. Makanya tadi ada lagu serikat persaudaraan, dan seterusnya itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa GKJW menganggap gerakan ekumene ini penting. Maka diperingati dengan perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus juga penting. Tapi ada yang jauh lebih penting dari perjamuan kudusnya, yaitu tindak lanjut setelah mengikuti perjamuan kudus, yaitu berusaha untuk bersekutu dengan yang lain, bersekutu dengan saudara seiman. Ya, paling enggak itu ya bersekutu dimulai dari keluarga demi keluarga, kelompok, gereja. Nah, untuk membangun persatuan di dalam iman, persatuan di dalam Kristus, satu Tuhan.
Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa kesalahan kita dan mohon pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, perkenankan kami datang kembali di hadirat-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memenuhi panggilan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Namun sebelum itu perkenankan kami datang membawa ketidaksempurnaan kami. Kami mengaku banyak dosa kesalahan yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, semua dosa kesalahan ini kami serahkan kepada Tuhan. Kami berserah dengan penuh penyesalan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berkenan mengampuni kami semuanya. Engkau berkenan membersihkan hidup kami satu persatu, memperbaharuinya melalui karya Roh Kudus. Sehingga dengan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami ini, kami boleh layak untuk datang menghadap ke meja perjamuan Tuhan yang kudus ini. Terima kasih atas pengampunan Tuhan ini. Kami menyerahkan pelayanan perjamuan kudus ini, baik yang akan melayani maupun yang akan dilayani. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan berkarya, memimpin dan membimbing, memberkati kami semua. Sehingga pelayanan perjamuan kudus ini boleh terlaksana dengan baik, terlebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang sungguh-sungguh telah mengakui segala dosa kesalahan di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan, ini terimalah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Bapak Ibu Saudara dimohon berdiri. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita masuk ke meja perjamuan Tuhan dengan hati yang tertib, dengan hati yang mantap, dengan penuh rasa syukur. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 169. Kidung Jemaat 169 kita nyanyikan bait pertama dan kedua, Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan Yesus
mengadakan perjamuan kudus yang terakhir bersama dengan para murid. Di situ Tuhan Yesus mengambil roti dan dipecah-pecahkan sambil berkata demikian, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terimalah inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dan makanlah. Selanjutnya Tuhan Yesus mengambil cawan yang diisi dengan anggur. Kemudian dibagikan kepada para murid sambil berkata demikian, "Terimalah, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Terimalah, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah dan
minumlah. Bapak Ibu Saudara, ada firman Tuhan untuk kita semua yang demikian. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita syukuri peristiwa ini. Jadi kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur dalam bentuk persembahan syukur. Bersama itu kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Kidung Jemaat nomor 392, kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki doa syafaat, dan nanti doa syafaat ini kita akhiri doa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama-sama. Oleh karena itu mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sungguh kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan terhadap kami. Tuhan berkenan hadir di sini dan berfirman kepada kami. Tuhan berkenan mencukupi kebutuhan rohani kami.
Dengan firman-Mu ini, kami percaya Tuhan akan mengingatkan perjalanan hidup kami yang sering kali menuruti keinginan kami manusia. Biarlah dengan melihat kuasa, kasih, dan kekuatan Tuhan, kami boleh memiliki rasa takut akan Tuhan. Supaya rasa takut akan Tuhan ini membimbing hidup kami di dunia, sehingga berusaha untuk menjauhi segala dosa dan kejahatan. Terima kasih atas firman-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan berkenan memanggil kami di dalam perjamuan kudus ekumene. Kami percaya setelah perjamuan kudus ini, kami mendapatkan semangat dan kekuatan untuk mewujudkan gerakan ekumene, gerakan dari gereja-gereja untuk menuju kepada keesaan gereja, bersekutu bersatu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama bersekutu pada saat ini. Apapun yang menjadi pergumulannya, namun kami percaya Tuhan tetap menyertai, melindungi, dan memberkati mereka. Supaya di lain kesempatan mereka boleh bersama-sama bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang ada di GKJW Mulyorejo. Baik anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia. Baik yang sehat maupun yang sedang terganggu kesehatannya ataupun sakit. Semuanya kami serahkan di dalam kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan memberikan kekuatan iman sehingga seluruh umat-Mu di sini boleh menjalani kehidupannya di dunia dengan tetap beriman, memohon hanya kepada Tuhan Allah Raja. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu di sini. Engkau senantiasa memelihara, bahkan Tuhan berkenan melindungi dari segala hal yang tidak baik. Sehingga umat-Mu ini boleh merasakan karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan, supaya hidup kehidupannya tetap bersyukur di hadapan Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang sedang berusaha untuk menuju kepada keesaan gereja. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Kami percaya Tuhan akan berkarya, Tuhan akan membantu, membimbing, memampukan gereja-gereja Tuhan ini. Sehingga walaupun semakin banyak golongannya, tetapi semangat untuk bersekutu di dalam Kristus tetap ada. Dan Tuhan tetap membimbing gereja-gereja Tuhan ini. Sehingga di dalam menjalankan hidupnya hanya berfokus kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta, beserta para pemimpin kami. Kami percaya Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap mengasihi bangsa dan negara kami, juga para pemimpin kami. Walaupun dalam situasi pandemi corona, semuanya boleh dilalui karena Tuhan tetap mengasihi dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu GKJW Mulyorejo beserta seluruh rencana kegiatannya, rencana HRP. Kami serahkan panitia yang sedang mempersiapkannya.
Demikian juga warga jemaat yang tentunya juga sudah mulai mempersiapkan diri untuk merayakan hari raya persembahan ini. Biarlah roh Tuhan yang berkenan memimpin kami semua, sehingga hari raya persembahan ini sungguh-sungguh boleh kami peringati, kami rayakan, walaupun harus menyesuaikan diri dengan situasi kondisi yang ada pada saat ini. Namun kami boleh tetap bersukacita, kami boleh tetap bersyukur karena berkat Tuhan tetap kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya perkenankan kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Baik persembahan dalam rangka ibadat hari Minggu, persembahan syukur, perjamuan kudus, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Semuanya kami persembahkan dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus. Oleh karena itu kami percaya Tuhan Kau berkenan menguduskan persembahan ini, sehingga semuanya boleh menjadi layak di hadapan Tuhan dan berguna untuk sarana kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat-Mu di GKJW Mulyorejo ini. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan hidup kehidupan kami. Inilah kami Tuhan. Kami serahkan hidup kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau berkenan memakai untuk menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dimanapun Tuhan menempatkan kami, apapun yang kami lakukan, semuanya itu menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan, kasih Tuhan semakin tercurah dan dirasakan oleh saudara yang lainnya. Sehingga dengan demikian, hidup kehidupan kami semakin layak di hadapan Tuhan, semakin berguna bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadat ini. Kami akan berpisah untuk kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan berkenan memimpin, melindungi perjalanan kami, sampai kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara dimohon bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadat ini dengan bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 400. Kidung Jemaat nomor 400 kita nyanyikan baitnya yang pertama saja. Kudaki Jalan Mulia.
Kudaki jalan mulia, tetap aku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Saudara-saudara, mari kita undur dari tempat ini, kembali ke tempat kita masing-masing. Jalani hidup Bapak Ibu Saudara dengan lebih sungguh lagi. Mantapkanlah langkah hidup saudara. Jangan takut, jangan gentar, dan jangan bimbang. Tetapi tetaplah waspada, tetap hati-hati. Jalani hidup Bapak Ibu Saudara bersama dengan Tuhan Allah Raja. Dan terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang terwujud di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selamanya. Amin.